Shalom, apa kabar? Senang kembali boleh bertemu. Dan saat ini ketika kita bertemu, saya puji Tuhan karena saya terlalu percaya semuanya kita ada di dalam perlindungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Ada amin? Hari ini saya mau berbicara tentang topik yang hari-hari ini saya terus angkat di media-media sosial yang saya miliki, yaitu tentang penginjilan. Hari ini tema yang saya mau angkat adalah penginjilan adalah hak segala gereja. Penginjilan adalah hak segala gereja. Kenapa segala gereja? Kita berbeda interdenominasi, kita berbeda doktrin, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika segala gereja mau kembali kepada basic yang satu, yaitu Alkitab, maka saya terlalu percaya semuanya kita akan setuju dengan apa yang saya sampaikan sebentar ini. Tema kita adalah penginjilan adalah hak segala gereja. Loh Pak Pendeta, kenapa nggak dibuat kewajiban segala gereja saja jadi benar-benar dilakukan? No. Saya berangkat dari kata hak. Karena kenapa? Kalau kita punya hak, pasti kita mau melakukannya. Kalau dikatakan kita punya kewajiban, maka akan ada banyak hal yang membuat kita moh ogah melakukannya. Tapi kalau disebut hak, contoh nih, kita masuk sebuah restoran. Di pintu restoran dikatakan, Bapak tidak perlu bayar karena Bapak berhak untuk makan gratis di tempat ini selama 1 minggu berturut-turut. Apakah kita menolaknya? No, saya yakin kita sambut dengan sukacita. Maka saya katakan penginjilan adalah hak segala gereja. Nah, firman Tuhannya sudah jelas. Walaupun sudah jelas, kita tetap harus membacanya. Dari Matius 28, di bahagian yang terakhir, semua sudah tahu kan? Dikatakan begini, perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, lalu beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Tadi saya katakan di dalam tema itu merupakan hak penginjilan adalah hak. Karena saya sedang menghimbau, tapi firman berkata perintah karena dialah yang punya hidup ini. Dia yang berkuasa, berdaulat, berotoritas atas kita. Sehingga sah dan layak kalau dia katakan kepada kita, ini adalah perintah. Perintah yang dalam arti harus dilakukan. Sahabat, kita perlu ketahui bahwanya setiap hari manusia sedang berlari-lari menuju kepada kematian. Sebelum mereka tiba pada kematiannya, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menginjili mereka? Ada pendapat begini, ya, penginjilan harus dilakukan, tapi berdasarkan talenta masing-masing. No. Ini bukan berbicara tentang 5 jawatan yang ada pendeta, rasul,
gembala, penginjil. No, ini berbicara perintah. Perintah yang tidak diklasifikasi berdasarkan talenta. Tapi perintah ini berlaku general, perintah ini berlaku untuk semua, perintah ini berlaku tidak memandang gender, karena dia sifatnya adalah universal. Nah, ketika kita mau melakukannya, maka ketahuilah kita sedang melakukan sebuah percepatan tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Nah, karenanya lihat kesempatan ini, saya mau berkata, topanglah kami, saya dan seorang teman hamba Tuhan, akan melakukan mission trip penginjilan mulai tanggal 24 April sampai dengan tanggal 11 Mei. Saya berharap semuanya kita boleh mendukung kami, baik dalam doa, juga dalam dana. Kalau kita mau melakukannya, kita sudah berkolaborasi. Simak yang satu ini. Para sahabat, simak yang satu ini dari Roma. Sebentar, saya buka Roma. Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa. Jadi penginjilan memang tidak berbicara talenta. Tapi penginjilan berbicara itu sifatnya universal dan itu bisa dikerjakan secara kolaborasi. Contoh, saya dan teman akan berangkat tanggal 24 April. Itu hari Sabtu. Kami mulai 24 April, kami tiba di Medan sore. Lalu kami persiapan, Minggu kami akan mengadakan pelayanan Minggu. Dan Senin tanggal 26 kami ke Siantar. Kami ke Siantar 2 hari. Target sasaran kami adalah daerah Tomuan. Nah, sahabat yang orang Siantar, kalau pasti tahu Tomuan. Doakan kami agar pemberitaan firman di sana boleh berjalan dengan baik. Kalaupun ditolak, firman yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lalu Rabu tanggal 28 kami akan ada di Samosir. Kami akan berbicara kepada para anak muda, khususnya siswa sekolah. Saya katakan kepada orang yang di Samosir, bukan persoalan banyaknya orang, tapi persoalannya adalah pesan yang disampaikan itu mendarat dengan benar, dan orang yang menerima pesan itu akan mengerjakannya dengan antusias. Lalu kami tanggal 1 sampai 3 di Tarutung. Tapi kami masih menunggu konfirmasi apakah di Tarutung tanggal 2 Mei hari Minggu kami akan mendapatkan pelayanan atau bagaimana. Nah, selanjutnya kami akan bergeser ke Sipirok. Sahabat, tadi temanya adalah penginjilan adalah hak segala gereja. Di Sipirok ada sebuah kampung Kristen yang hari ini status kampung tersebut, dulunya kampung Kristen, hanya tinggal 7 kakak lagi yang menjadi orang Kristen. Nah, itulah dia gunanya penginjilan. Itulah dia gunanya pemberitaan kabar baik. Sehingga ketika kita benar-benar mau melakukan perintah tadi di Matius 28, saya kira kita akan terus bergairah karena kita sedang rebut-rebutan dengan iblis. Kita merampas jiwa untuk tidak masuk kepada kebinasaan. Catat, tadi di awal saya katakan, setiap hari sebenarnya
manusia sedang berlari-lari menuju kepada kematian. Tapi sebelum dia tiba pada kematiannya, sudahkah kita menginjilinya? Ya, kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima baptis dan lahir baru. Tapi firman Tuhan berkata, engkau terima cuma-cuma, sampaikan juga dengan cuma-cuma. Artinya perintah tadi di Matius 28, kita kerjakan dengan sungguh. Nah, sahabat, saya mau kasih tahu, untuk keberangkatan mission trip kami ini, Tuhan cukupkan. Tapi kalau masih ada teman sahabat yang mau mensupport kami, dalam perjalanan kami selama kurang lebih 18 hari, akan ada banyak yang bisa kami kerjakan. Tentunya berbagi kasih misalnya. Nah itu dia. Teman, saya tidak tidak buat dalam teks, tapi saya sebut saja, ya, saya sebut saja rekening saya Bank BRI 0331 01 077 836 508 atas nama Iskandar Dahi. Sekali lagi, Bank BRI 0331 01 077 836 508 atas nama Iskandar Dahi. Saya percaya pasti akan direspon jika video ini ditonton sampai akhir. Tapi saya percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tuhan sendiri yang akan mengetuk pintu hati. Tuhan sendiri yang akan berkarya. Dan biarlah lewat mission trip kami ke Sumut, Medan, Siantar, Samosir, Tarutung, dan Sipirot, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Untuk teman yang di Padang Sidempuan, mohon maaf sampai hari ini saya masih coba mengatur jadwal bagaimana agar kami bisa menjumpai semua yang disebutkan. Tapi satu hal pasti, Allah Immanuel pasti beserta dengan kami, doakan kami. Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia segala sesuatu, akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan biarlah lewat kolaborasi kita, semakin hari banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Sampai di sini sahabat, Tuhan Yesus memberkati.